Jadi pas kalian tengok nih video, coba kalian tengok di iklan, nih HP di antara kedua HP ini yang satu iPhone 7, yang satu iPhone 8, ini memiliki harga yang cukup berbeda drastis. Dan untuk iPhone 8 gue scrolling-scrolling harga termurah itu di 4 jutaan. Kalau di Gigabyte 64 ya. Kalau dicari dengan jerih payah susah-susah sikit, adalah nyempil-nyempil 3 juta sekian, tapi mayoritas masih 6 juta, masih 4 juta. Sedangkan di iPhone 7 itu ada yang jual di harga 2 jutaan men. Nyerempet sikit ke 3 juta lah di 64. Dan rata-rata masih 3 juta tapi mayoritas masih ada yang jual di 2 jutaan. Sekarang gue bahas dari segi desain dulu. Untuk dari iPhone 8 ini sebenarnya gue nggak terlalu suka. Mungkin kalau lu suka ya sok lah ya kan, namanya kesukaan tuh selera masing-masing. Tapi kalau dari gue secara personal gue nggak terlalu suka HP yang berkilat-kilat-kilatan gitu, yang mengkilat-kilat gitu gue kurang suka. Kenapa? Karena agak ribet sih. Kayak makainya tuh agak ribet. Karena kalau kotor dikit ya kelihatan banget kayak gimana gitu kan. Dan untuk belakangnya sendiri sebenarnya kalau dibilang antara iPhone 8 dengan iPhone 7 lebih kelihatan luxury, mewah apalah lu bilang ya. Itu lebih di iPhone 8. Tapi kalau buat gue secara personal, gue tetap lebih suka desain yang ada di iPhone 7. Gue suka aja ketika sebuah handphone itu nggak terlalu kilat, dan gue entah kenapa gue kurang suka aja gitu sama belakang HP itu yang terbuat dari kaca. Dan minusnya di iPhone 8 ini lo bisa lihat nih cap-cap jari gue, jempol-jempol gue nih kalau lagi keringetan ya jari-jari manis gue lah ya. Kalau lagi berkeringat di sini ini bakal ninggalin jejak yang menurut gue kurang enak dilihat, dan ini bakal kayak ngebetein sih, harus dilap-lap. Sekarang ngomongin desain iPhone 7. Kalau desain iPhone 7 ini yang gue suka ya kebalikannya dari iPhone 8 tadi yang gue jelasin sih. Pertama, gue nggak suka yang ada belakangnya kaca-kaca gitu, dan ini adalah iPhone terakhir yang belakangnya nggak kaca, dan gue suka aja, enak aja ngeliatnya. Apalagi warna matte-nya itu juara banget sih. Itu juara banget menurut gue karena apa ya? Pertama, nggak terkesan kilat-kilat gitu. Kedua, ya sidik jari ada sih, tapi nggak separah yang di iPhone 8 karena belakangnya kaca. Nggak hanya berlaku di iPhone 8 aja ya, apapun itu yang handphone belakangnya kaca ya pasti kalau udah keringat-keringat gitu ya berbekas gitu nggak enak banget dilihat. Dan gue kayak bete aja gitu, kemana-mana harus dilap-lap dulu karena gue adalah salah satu orang yang jarang banget ngegunain silicone case, soft case, jelly case, kondom. Ya kalau kondom mah yang rasa duren kali ya kan. Dan menurut gue desain iPhone 7 ini adalah desain iPhone yang masih enak banget dilihat. Lu setuju gak sih sama gue? Nih coba lu lihat deh nih. Yang warna matte black ini, wah gila sih ini. Ini enak banget dilihat, ajib banget lah dari desainnya. Dan sekarang gue coba bandingin secara face to face. Enaknya iPhone 8 dan iPhone 7 itu dari segi aksesorisnya. Kenapa? Karena banyak banget common parts yang ada di kedua handphone ini. Bagian luarnya maksud gue, bukan bagian dalamnya, kayak silicone case, tempered glass, whatever it is, you can use the same time di kedua iPhone ini. Dan gue suka di kedua iPhone ini, yang pertama dari segi desainnya sama-sama compact, terus yang kedua dari segi layar sama-sama kecil, nggak gede banget, dan ya nggak terlalu kecil lah intinya, dan ada home button. Fokus di iPhone 8 dulu yang lagi gue pegang. Untuk iPhone 8 ini, hal yang paling gue nggak suka yang kayak gue bilang tadi, yang selain kacanya dan selain ya bersidik-sidik jari, itu dari segi berat. Gue nggak tahu entah lu ngerasa atau enggak, tapi yang jelas iPhone 8 ini feel-nya itu sedikit lebih berat, sedikit lebih padat dibandingkan iPhone 7. Kalau seandainya lu move on dari iPhone 6 ke iPhone 7, lu bakal ngerasain iPhone 7 tuh padat banget men. Tapi setelah gue move on dari iPhone 7 ke iPhone 8,
beda lagi ceritanya. iPhone 8 tuh terkesan berat, jadi kayak ada sensasi berat ketika gue megang, kayak tangan bikin pegel gitu kalau udah dipakai lama. Kemungkinan kayak nonton video maksud gue sekitar 10 sampai 20 menit itu tangan lo bakal kayak pegal gitu. Dan untuk di iPhone 8 ini sebenarnya kalau masalah fitur ya nggak usah dibandingin lah, nggak ngotak kali ya menang iPhone 7. Kalau dari segi fitur yang jelas iPhone 8 ini menang. Menangnya banyak banget. Nggak hanya dari penambahan wireless chargingnya, dari segi kamera beda jauh banget. Nanti gue kasih lihat ke lu deh. Tapi kalau ngomongin soal desain, ini gue sorry banget kalau gue kayak menjelek-jelekan iPhone 8. Enggak, ya namanya selera itu beda-beda ya. Kalau lu suka iPhone 8 berarti ya seleranya beda aja sama gue. Terus kalau dari segi kamera, ini nih baru ketahuan nih. Lu keluarin duit 2 jutaan bisa dapat iPhone 7, atau lu keluarin duit 4 jutaan dapat iPhone 8. Kalau lu tipikal orang yang nggak apa ya, yang bukan pemakai berat terhadap handphone, gue saranin lu beli iPhone 7 aja udah, duduk manis pakai tuh HP bakal nyaman. Tapi kalau lu kayak gratilan suka banget yang namanya oprek-oprek, terus lu download aplikasi yang berat-berat, ya gue lebih saranin lu ke iPhone 8. Tapi ngomongin soal kamera, apakah perbedaan cukup signifikan di perbedaan harga di harga sekitar 2 jutaan? Kalau menurut gue nggak nyampe 2 juta, sorry, sekitar 1 jutaan sekian lebih. Kalau menurut gue beda banget. Nih gue kasih lihat ke lo hasil foto iPhone 8, tapi kayak nggak ngotak ya kalau gue cuman kasih lihat kayak begini-begini. Ya intinya iPhone 8 itu untuk masalah low light jauh lebih baik, dan untuk hasil fotonya itu coba deh lu lihat dulu deh. Oke, ini gue tes video pakai kamera iPhone 7 dan lu bisa nilai sendiri di sini kontras warnanya seperti apa. Ini paling settingan gue di set di 30 fps. Kenapa? Karena ini benar-benar pure settingan paling standar yang gak gue apa-apain, gak gue otak-atik, dan iya gue cuma pengen kasih lihat ke lu aja nih hasilnya seperti ini. Coba gue zoom, bukan gue zoom, gue deketin. Gue jauhin, gue deketin, gue jauhin, dan lu coba dengar suara gue kayak gimana. Gak tahu jelas apa enggak, tapi yang jelas ini kondisi ruangan yang normal lah ya cahayanya. Dan menurut lu gimana hasil kamera iPhone 7? Apakah bagus atau tidak menurut lu? Coba bantu nilai, coba lu komen aja di kolom komentar. Karena setiap orang pendapatnya beda-beda. Kalau menurut gue ya cocok lah udah sama harganya. Dan sekarang gue ngerekam di kamera iPhone 8 nih, gue ngetes nge-recordnya di iPhone 8. Menurut lo gimana perbedaan kontrasnya di cahaya ruangan yang seadanya? Nih gue coba perdekat, gue jauhin, gue dekatin, gue jauhin, dan ya lo bisa lihat sendiri kontras warnanya di sini seperti apa. Tes 1 2 3 1 2 3. Suara gue di video ini apakah jelas atau tidak? Coba lu tulis saya di kolom komentar. Apakah ada yang kurang dari perekaman dari sini? Dan ini gue ngerekam di 30 fps juga, sama seperti di iPhone 7 tadi. Menurut lu gimana, bagus atau tidak? Dan nih gue coba kasih lihat lagi deh kalau dari deket, jauh, dan ya mungkin pengetesan simpelnya sampai di sini aja. Sekarang kita next ke bagian fotonya. Dan ini adalah foto yang pertama kali lu lihat, ini dijepret pakai iPhone 8. Lu bisa lihat sendiri di sini, ini cahaya ruangan yang seadanya sama seperti tadi gue tes di hasil videonya. Jadi tadi videonya gimana, bagus atau enggak, coba lu rewind aja, balikin lagi ke menit yang dimana tadi iPhone 7 sama iPhone 8, coba lu banding-bandingin secara manual aja dari video gue tadi. Tapi kalau dari hasil foto ini kelihatan banget lebih jelas, jauh lebih detail, warnanya jauh lebih nyala ketimbang iPhone 7. Ini di foto pakai iPhone 8, sekarang move iPhone 7. Untuk iPhone 7 cenderung warna hasil foto yang dihasilkan oleh kamera iPhone 7 itu sedikit lebih datar, lebih flat. Kalau cahaya seandainya sama-sama di bawah sinar matahari itu nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau di low light dengan cahaya seadanya seperti di ruangan ini bisa kelihatan banget. Mungkin coba lu ulang juga foto iPhone 8 sama iPhone 7. Tapi nanti ini gue coba aduin secara face to face, apakah perbedaannya terlalu kelihatan atau enggak.
Tapi iPhone 7 ini bukan berarti jelek loh. Ini enak dilihat, masih enak banget men dilihat. Sekarang gue coba bandingin face to face. Yang di sebelah kiri iPhone 8, yang di sebelah kanan iPhone 7. Dan gimana nih hasilnya? Hasilnya gimana? Menurut lu lebih suka yang mana? Kalau gue secara personal jauh lebih suka yang iPhone 8. Gue kasih tahu nih. Mulai dari warna box yang ada logo Apple-nya, warna putihnya itu bagus, dan warna dus yang ada di belakang itu jauh lebih natural, sedangkan warna dus yang coklat di belakang itu yang ada di kamera iPhone 7 yang sebelah kanan itu sedikit lebih pucat. Dikit lebih pucat. Dan ngomongin soal baterai, nah untuk baterai ini gue nggak bisa nilai ya mana yang lebih awet, mana yang lebih boros, mana yang lebih bagus. Karena menurut gue baterai yang ada di iPhone 8 dan iPhone 7 ini sama-sama iPhone yang sudah berumur, dan apalagi kalau lo beli second, ya emang udah beli second sih. Kalau lo beli bekas, otomatis baterainya itu udah replacement, udah gantian. Kalaupun yang masih original, ya gue lebih percaya baterai yang masih bawaan itu di iPhone 8 karena nggak terlalu tua, masih belum setua iPhone 7. Sedangkan di iPhone 7 itu udah fix baterai gantian, tapi cenderung kalau lo beli bekas rata-rata statusnya udah servis, dan iPhone 7 udah pasti ganti baterai, nggak mungkin nggak diganti karena pasti restar-restar karena udah bertahun-tahun dan udah berumur juga tuh HP. Dan kalau dibandingkan baterai awetan mana, itu tergantung unit yang lo dapat men, karena di situ gue nggak bisa komparasi. Tapi kalau iPhone 11, iPhone XR itu masih bisa lah dikategorin baterainya awet. Dan kesimpulannya, kalau lu orang yang nggak terlalu peduliin hasil kamera, menurut gue iPhone 7 udah cukup, jauh lebih cukup, jauh dari kata cukup. Tapi kalau lu butuh sedikit performa di bagian kamera, ya silakan pilih iPhone 8. Tapi kalau lu tanya lagi, tapi bang dari semuanya lebih worth it mana? Lah, kok kau pula yang tanya sama awak? Coba kalian pikir lah, jangan nggak ada otak pula mikir.